Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bima Arda Saputra dengan NIM 215240677, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yang berjudul Sistem Monitoring Kesehatan Jarak Jauh dengan Smartband berbasis IoT. Pada kesempatan kali ini terdapat 7 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga ada solusi yang diusulkan, keempat ada metodologi, yang kelima ada hasil yang diharapkan, yang keenam ada anggaran dan sumber, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pendahuluan di sini membahas tentang latar deskripsi latar belakang, kemudian maaf, kemudian masalah yang akan yang dibahas, kemudian eh, tantangan yang akan dihadapi, terakhir ada tujuan dari proyek ini. Yang pertama itu deskripsinya yaitu kesehatan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap individu. Kemudian masalahnya terdapat masalah yang dialami oleh setiap individu tentang penjagaan kesehatan diri sendiri. Contohnya yaitu bahwasanya tidak memperhatikan kondisi badan, baik dari kebersihan badan, pola hidup, atau yang lainnya. Kemudian tantangannya adalah eh, menjaga kesehatan menjadi tantangan yang berat oleh masing-masing individu. Alasannya adalah banyak individu yang sangat meremehkan hal kecil, sehingga dari hal-hal kecil tersebut akan timbul penyakit yang berbahaya, sehingga hal tersebut memiliki dampak yang negatif pada kesehatan. Ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan kita, eh, maka penyakit yang berbahaya secara lambat atau cepat akan menyerang tubuh kita. Kemudian untuk tujuan dari proyek yang saya buat, saya memiliki tujuan yaitu dengan penggunaan Smart Pen ini eh, diharapkan bahwa eh, proyek ini dapat mengubah pola hidup masyarakat. Artinya bahwasanya bahwa pola hidup masyarakat ini memiliki, saya merasa bahwa pola hidup masyarakat ini eh, banyak yang tidak dijaga. Artinya bahwa orang tersebut tidak memperhatikan eh, kesehatannya sendiri, sehingga nantinya eh, akan timbul penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian terdapat pinjaman pustaka. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Sistem Telemonitoring Kesehatan Berbasis IoT. Jurnal ini memiliki penulis yaitu Leonardo Kamajaya. Isi dari jurnal ini adalah eh, terdapat proyek yang membuat alat untuk monitoring kesehatan dari jarak jauh. Eh, Jurnal yang dibuat oleh Leonardo Kamajaya ini sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan proyek yang akan saya buat. Hanya saja prototipe yang dibuat oleh Leonardo Kamajaya ini masih, menurut saya masih tergolong belum efisien. Sehingga saya membuat proyek ini diimplementasikan dalam bentuk Smart Pen, sehingga untuk penggunaannya lebih mudah dibawa dan lebih efisien. Kemudian setelah tinjauan pustaka terdapat solusi yang diusulkan. Ya, solusi yang diusulkan ini yaitu menggunakan Smart Pen. Eh, Monitoring jarak jauh menggunakan Smart Pen menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
eh, mengapa penggunaan smart pen ini menjadi solusi yang baik. Karena ya kita tahu sendiri bahwa gelang itu sangat fleksibel, artinya lebih mudah dibawa, kemudian mudah digunakan dan lebih efisien. Smart band tersebut nantinya akan mengambil beberapa parameter, diantaranya adalah detak jantung, tekanan darah, suhu, dan kadar oksigen. Kemudian terdapat prinsip eh, prinsip kerja dari prototipe ini. Yang pertama itu input. Input itu dari detak jantung, tekanan darah, detak jantung, tekanan darah, suhu badan, dan kadar oksigen. Nah, nanti keempat parameter ini akan dideteksi oleh sensor-sensor yang ada pada smart band ini. Nah, kemudian sensor akan mengirimkan data-data ini ke cloud. Nah, cloud ini berfungsi untuk tempat berhubungnya data-data dari data-data dari sen data-data yang nantinya akan dianalisa. Kemudian dari cloud nanti akan menghasilkan output. Output di sini merupakan hasil analisa data-data yang telah dikumpulkan oleh sensor. Baik itu dari detak jantung, tekanan jantung, suhu, dan kadar oksigen. Jika keempat tersebut terdeteksi ketidaknormalan, maka analisa dari cloud ini nantinya akan menghasilkan output yang eh, tidak baik untuk badan. Nah, untuk kesehatan. Nah, kemudian ada aplikasi. Nah, aplikasi di sini yaitu sebagai wadah kepada masyarakat yang menggunakan smart band ini. Eh, di dalamnya terdapat fitur yaitu aplikasi ini bisa digunakan sebagai tempat mengakses cloud. Mengakses cloud yaitu artinya melihat data yang terkumpul baik dari detak jantungnya sendiri, tekanan darahnya sendiri, suhu dan kadar oksigennya sendiri. Kemudian nanti dari aplikasi ini juga bisa melihat output atau hasil analisa dari data-data yang yang telah dikirim ke cloud. Kemudian dapat juga digunakan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila masyarakat belum paham terkait dengan analisa dari terkait dengan outputnya atau mungkin nantinya ada ketidaknormalan dari parameter ini. Di sini dan selanjutnya adalah metodologi. Untuk metodologi yang saya pakai yaitu metode kualitatif. Alasannya sederhana, yaitu saya menggunakan metode survei dan metode wawancara. Metode kedua metode ini nantinya akan dilaksanakan pada kalangan masyarakat. Nantinya masyarakat akan diberi beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian proyek ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahap persiapan yang sebelumnya saya sebutkan yaitu terdapat dua kegiatan yaitu melaksanakan survei terkait dengan permasalahan monitoring kesehatan. Yang kedua melaksanakan wawancara kepada masyarakat. Setelah tahap persiapan ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini yaitu mendesain prototipe atau alat smart pen yang digunakan untuk monitoring kesehatan. Kemudian merancang alat smart pen yang telah didesain sebelumnya. Selanjutnya terdapat tahap pengujian. Nah, tahap pengujian ini berfungsi untuk menguji alat yang telah dirancang. Di dalamnya terdapat tiga kegiatan, yaitu melakukan pengujian terhadap alat yang telah dirancang. Setelah itu kita melakukan evaluasi terkait dengan eh, mungkin terdapat kesalahan yang ada pada alat. Setelah itu, kita melakukan perbaikan dari evaluasi yang telah didapat. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini
yaitu kita memproduksi atau memperbanyak alat. Selanjutnya kita terjun untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemahaman masyarakat tentang penggunaan prototipe ini. Setelah beberapa tahapan tersebut, terdapat timeline tentang tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, tahap persiapan dilaksanakan selama 1 bulan. Eh, tahap pengembang, tahap pengembangan dilaksanakan selama 5 bulan. Tahap pengujian juga dilaksanakan selama 5 bulan. Dan terakhir, tahap produksi dilaksanakan selama 1 tahun. Kemudian hasil yang diharapkan. Eh, untuk hasil yang saya harapkan di sini sendiri yaitu eh, meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya penyakit jika masyarakat tersebut tidak menjaga pola hidupnya masing-masing. Kemudian saya berharap juga proyek yang saya buat memiliki kontribusi pada pengembangan teknologi yang modern, khususnya pada bidang IoT. Kemudian anggaran dan sumber. Untuk anggaran di sini terdapat du- 3 perhitungan anggaran, yaitu anggaran biaya, alat dan bahan, kemudian ada anggaran manpower, kemudian nanti total anggaran seluruhnya. Yang pertama, anggaran biaya, alat dan bahan. Untuk anggarannya di sini terdapat pulse sensor. Pulse sensor di sini digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Untuk harga pulse sensor sendiri itu saya survei kurang lebih Rp100.000. Kemudian yang kedua ada oximeter sensor. Oximeter sensor di sini digunakan untuk mendeteksi kadar oksigen pada manusia. Untuk harganya sendiri yaitu Rp60.000. Yang ketiga ada sensor DS18B20. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi suhu badan manusia. Untuk harganya sendiri yaitu Rp20.000. Yang keempat itu microcontroller ESP. ESP ini digunakan untuk sebagai media IoT, yaitu terhubungnya smartband dengan cloud. Untuk harganya sendiri itu kurang lebih Rp1 juta. Yang kelima itu ada komponen. Komponen di sini yaitu komponen elektronika seperti resistor, elektronika, kapasitor, resistor, induktor, dan sebagainya. Untuk harga dari total komponen ini kurang lebih Rp200.000. Kedua ada anggaran biaya manpower. Eh, untuk manpower di sini saya butuh beberapa manpower. Yang pertama itu desainer prototype. Untuk biayanya sendiri itu kurang lebih Rp2 juta. Nah, kemudian ada engineering. Dan engineering ini biayanya itu kurang lebih Rp5 juta. Yang ketiga ada pekerja. Pekerja kurang lebih Rp1 juta. Keempat developer. Developer untuk biaya sewanya itu Rp5 juta. Yang kelima project manager Rp3 juta. Dan yang keenam desainer microcontroller kurang lebih Rp5 juta. Nah, dari anggaran total itu yang pertama itu ada total anggaran alat dan bahan. Untuk jumlahnya untuk jumlahnya itu sendiri ada 1.380.000. Yang kedua ada total anggaran manpower. Untuk jumlahnya sendiri itu ada 21 juta. Sehingga total keseluruhan dari anggaran adalah 22.380.000. Baik, untuk kesimpulannya adalah bahwasanya sistem monitoring kesehatan menggunakan smart band berbasis IoT ini adalah proyek yang saya buat dengan tujuan mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, terutama dalam menjaga pola hidupnya. Dengan berjalannya proyek ini, saya berharap bahwa tanya masyarakat dapat lebih memahami pola hidup sehat, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit dengan menggunakan smart band yang didesain cukup efisien dan lebih mudah digunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.